Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu mahal buat menghadapi pembukaan Italia. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pembahasannya. Dimana di pembahasan kali ini, yaitu adalah menghadapi pembukaan Italia. Dan pertandingan ini mempertemukan antara Magnus Carlsen memegang bidak putih melawan Daniel Dubois memegang bidak hitam. Dan Magnus Carlsen mengalami pembukaan 4 E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah C4, pembukaan Italia. Dan langsung direspon oleh Daniel Dubois dengan kuda ke F6, pertahanan 2 kuda, D3 untuk melindungi pion E4. Nah teman-teman, sebelumnya apabila putih mencoba pakai variasi kuda ke G5 mengancam pion F7, maka di sini hitam bisa merespon dengan D5. Dan setelah E kali D5, apabila nih kalian lebih memilih dengan kuda pukul pion D5, maka kuda pukul pion. Raja pukul kuda, menteri ke F3, tempo skak menyerang kuda 2 kali, Raja ke E6, maka kuda ke C3 juga tetap menyerang kuda yang lemah teman-teman. Nah oke, maka dari itu kita kembali teman-teman di langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya teman-teman, D3 dimainkan di variasi normal, H6 dan jelas mengawal peta G5. Kuda ke C3, gajah B4 memimpin kuda, rokade, dan gajah pukul kuda, pion pukul gajah, rokade, gajah B3 mundur, D6 mengaktifkan gajah ke depan dan sekaligus bersiap mengepin kuda. Kuda D2 menghindar terlebih dahulu teman-teman, dan nantinya juga bisa mendorong pion F2 maju ke F4. D5 dilanjutkan oleh Daniel Dubois, egal D5, kuda ke D5, dan jelas teman-teman menyerang pion. Kuda ke E4 mensupport pion, kuda ke A5 menyerang gajah, dan gajah pukul kuda, menteri pukul gajah. Nah teman-teman, di pas seperti ini Magnus Carlsen memilih langkah dengan gajah pukul pion H6, pengorbanan perwira gajah. Dan apabila misalkan ini diterima dengan pion pukul gajah, maka kuda ke F6, sekak menteri dipastikan tumbang. Nah maka dari itu teman-teman, di pas seperti ini Daniel Dubois tidak terburu-buru memukul gajah, melainkan dia memilih F5, menambah tekanan buat kuda, dan 2 perwira terancam sekaligus. C4 mengancam menteri, menteri ke C6 tetap menyerang kuda, juga menyerang gajah. Gajah ke D2 menyerang kuda, dan barulah pion pukul kuda. Gajah pukul kuda, menteri ke G6, dan jelas teman-teman bersiap dong ini mengancam pion G2, dan nantinya bisa dibantu langsung sama gajah teman-teman. Menteri E2 terlebih dahulu, petang F4, dan jelas teman-teman mempersiapkan menumpuk petang sama menteri dan sekaligus mensupport pion teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya di pos seperti ini apabila gajah H3 masih dipaksa nih maka simpel saja teman-teman, menteri pukul pion. Nah sekaligus melindungi pion G2, menteri pukul menteri, pion pukul menteri, dan gajah D7. Dan jelas dong serangan menjadi monoton, dan putih juga diunggulkan 2 pion. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya
Nah, untuk di langkah aslinya itu, maka dari itu teman-teman, Daniel Dubov melangkahkan beteng F4. Tak jelas dong, melindungi pion E4 dan sekaligus bersiap menumpuk beteng serta menteri, ya kan. Gajah D2 menambah tekanan ataupun menyerang beteng teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman, tipe seperti ini ya kan, apabila dijawab dengan F3 misalkan, maka simpel saja pion pukul pion dan beteng pukul pion. Nah teman-teman, tipe seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Untuk yang pertama, gajah G4 menyerang beteng, ya kan. Nah maka tipe seperti ini bisa langsung dijawab dengan beteng G3, sama-sama mengebin gajah, ya kan. Di sini memang serba salah, ya kan. Dan mau nggak mau apabila gajah pukul menteri dan beteng pukul menteri, udah jelas dong, tipe seperti ini putih lebih baik. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah aslinya teman-teman. Nah teman-teman, untuk di langkah yang ke-19 ini, apabila misalkan hitam memilih dengan beteng pukul beteng, maka menteri pukul beteng, dan jelas dong melindungi pion dan sekaligus mengawal petak H3, ya kan, yang akan ditempati oleh gajah. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya, ya kan. Nah teman-teman, di langkah aslinya ini dijawab dengan gajah D2 menyerang juga beteng, dan masih berlanjut gajah G4 menyerang menteri F3. Maka tipe seperti ini Daniel Dubov lebih memilih dengan gajah pukul pion. Ini adalah langkah mengejutkan teman-teman. Nah sebelumnya, ya kan, tipe seperti ini, ya kan, apabila menteri E1 maka gajah ke F3, G3, menteri G4, dan jelas dong teman-teman, ancamannya skakmat, ya kan. Dan mau misalkan sajalah ya gajah pukul beteng, oke lah menteri H3, dan jelas ancaman skakmat tidak dapat terhindar, ya kan. Menteri pukul pion E4, menteri G2 skakmat. Nah maka dari itu teman-teman, kita kembali. Nah memang teman-teman, di langkah aslinya ini F3. Nah ini adalah langkah terbaik dan langkah mengejutkan lagi dari Daniel Dubov, yaitu adalah gajah pukul pion F3, ya kan, menyerang menteri teman-teman. Dan di pos seperti juga Magnus Carlsen menjawab dengan menteri ke F2. Nah teman-teman, apabila di pos seperti ini, ya kan, dijawab dengan beteng pukul gajah misalkan, maka pion pukul beteng menyerang menteri. Dan coba deh di pos seperti ini apa sih jawaban yang terbaik. Misalkan saja menteri F2, beteng F7, tetap sama dong, ya kan. Dan juga di pos seperti ini juga jelas dong keunggulan kualitas ada di tangan hitam. Beteng F1, beteng A F8 menumpuk beteng, gajah ke B4 menyerang juga beteng, maka pion pukul pion G2 menyerang juga menteri, menyerang beteng juga. Menteri pukul beteng misalkan sekak, maka beteng pukul menteri, dan jelas dong beteng pukul beteng dan raja pukul beteng, diunggulkan kualitas menteri mutlak, guys, ya kan. Nah maka dari itu teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya, ya kan. Nah untuk di langkah aslinya ini teman-teman dijawab dengan menteri F2, dan setelah beteng G4 menambah tekanan buat pion G3, beteng F8, dan jelas teman-teman bersiap membantu dong. Beteng AE1 menambah tekanan buat pion, beteng F6 dan D kali E4, menteri H5, dan jelas teman-teman nantinya ini adalah proses kombinasi menumpuk kedua beteng buat dikorbankan memukul pion G3. Beteng E3 terlebih dahulu teman-teman menyerang gajah, dan gajah pukul pion
Jelas teman-teman, membuka ruang buat Beteng menyerang menteri. Dan dilanjutkan menteri ke E2. Maka di seperti ini teman-teman, Daniel Dubov memilih dengan langkah yang mengejutkan, yaitu adalah Beteng pukul pion G3 tempo skak. Dan percaya atau tidak, ini adalah langkah brilian yang membuat Magnus Carlsen menyerah. Nah, misalkan saja nih apabila dilanjutkan dengan Beteng pukul Beteng, maka menteri pukul menteri, dan jelas dong diunggulkan kualitas menteri. Nah oke, kita kembali lagi. Nah misalkan di pos seperti ini dijawab dengan pion pukul Beteng, maka menteri ke H1 skakmat. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kritikan silahkanlah kalian cari-cari di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.